escape for Maniac kah? Di depan mata karena ada Kenjiski di depan sana. Maniac looking for Saban. Army menggetarkan line up down. Savage Polar Alterigo. Kita meredam keganasan dari El Familia. Atau bahkan El Familia yang akan bersinar kali ini. Soebel Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane up down. Ya, ini dia semakin terpuruk kah? Atau mulai meranjak naik? Geek Fam, mereka harus menentukan nasib mereka mulai dari sekarang bahkan. Cuma dari map Dangerous Grass, menurutku nggak ada hero yang terlalu spesifik nih untuk Dangerous Grass ini. Nggak ada hero-hero yang mungkin ngerepotin ya. Tapi mungkin bagian trap-trapnya aja sih yang kita tunggu. Seberapa banyak nanti trap yang bakal dibawakan dengan hero yang memang komposisinya sangat minim dari segi pick off dan trapping. Oke, veteran kembali lagi ini akan mulai bersinar. Dan kalau ngomongin ke arah Alek bisa banget untuk ngebuat Aboy ini ke cancel, buat Aboy ini ke enter pressure. Yang ditakutkan adalah satu, beberapa waktu belakangan aku sempat melihat Aboy ini agak cukup offside untuk ngomongin ke arah positioning. Dan itu jangan sampai terjadi kalau dia pakai menggunakan Angela. Tanpa adanya Aboy, memang tidak mengeluarkan damage, tapi tanpa adanya Aboy, bolong yang dimiliki Geek Fam untuk dari semua lininya itu besar sekali. Loophole-nya ya. Iya. Itu yang mungkin bisa dimanfaatkan sama lawan-lawannya juga. Karena Angela hard guard itu bukan cuma sekedar shield. Yes, Dia ada movement speed-nya, ada damage-nya, ada heal-nya. Miscalculate. Itu dia, dan Noblet jangan lupa. Dia punya papat string yang itu bisa bantu lah untuk dapetin kill. Apalagi udah ada channeling effect-nya ya. Dimana udah kelihatan kapan nanti bakal memberikan efek mobilize. Tapi buat sekarang Balo yang udah mulai melakukan screening di bagian top lane. Cari juga dari Aleknya. Ini dia yang mungkin agak sedikit membedakan. Dimana Balo tidak terlalu aktif untuk mencari di mana Yi Xuanqi dari Yasuke berada. Sementara untuk dari Alek dia cari nih di mana My Kids farmingnya. Kalau gue lihat ya Profesor untuk Alterico ya, kayaknya untuk hijau yang menggunakan Sky Piercer nantinya juga nggak masalah, nggak apa-apa. Karena kali ini kalau ngomongin bang, tapi kan harus ada dua, ada Arvi sama Yujumi. Yes betul, tapi lihat EXP-nya, Nino nggak bakal bisa memberikan damage. Iya, damage kentang itu yang berbahaya. All in, Sekarat nggak tumbang. Dikira kan tumbang padahal. Itu dia yang harus dihindari ya. Tapi untuk kontes di Turtle yang pertama, Maykits mau seperti ini bukan sendiri. Terlalu terburu-buru mencoba melakukan rotasi ke bottom lane. Flicker for defensive, tapi lihat di depan sana permasukan dari tim Geek Fam. Mereka terperangkap, follow scheme masih ada tim berdepangan permasukan dari tim Alterico. Mereka kehilangan jungle Yasuke. Maykits mendapatkan Turtle, double kill dan berikan Nino membuat permasukan dari tim Geek Fam. Mereka sebelum ke belakang. Memang pertukaran kali ini Yasuke dan juga Turtle, tapi double kill is it worth it Profesor dan Lim? Sebenarnya agak sedikit nguntungin buat Geek Fam sih karena mereka mendapatkan Turtle, tapi aku lebih ke pertanyaan kenapa tadi ketika pemain ini udah siap ya, saya pikir gak bisa pikir ke belakang. Alright, in Kevin we trust. Kita lihat di mana Geek Fam mendapatkan satu-satunya suara dari Kevin. Dan untuk Alterigo mendapatkan 5 suara dari Barcaster. Ke depan sana Arti menuju ke arah Maykits. Langsung ada Baloyski. Dilindungi oleh serang Aboy. Tapi dengan 2 ultimate yang keluar, untungnya untuk Aboy is okay. Tapi kalau ngomongin ke arah Glorious Pathway itu penting banget loh. Banyak orang terkadang yang suka lupa. Glorious Pathway cuma buat kabur kok bang. No man. Itu satu-satunya skill escape-nya punya dimiliki oleh Alas gitu loh. Dan sekarang udah gak ada jalan. Ditutup begitu saja dan lihat langsung instant kill damage diberikan ke arah sosok Kenjiski mundur ke arah belakang. Baru kita sampaikan sebelumnya. Ya, karena mau gimana pun kalau nggak ada ground control nggak bisa kabur juga kan anyway. Wah, orange-nya. Wah, mulai di invade ini yang gue sempat bilang tadi. Karena entah kenapa ya, gue ngeliat dari Geek Fam, mereka udah nggak ada source-nya banyak tadi. Glorious Pathway. Oke. Spam Sedikit terlambat kali ini di spam kayak Glorious Pathway menurut gue pribadi agak cukup kurang wise ya. Kenapa? Karena ya paling tadi sudah kita bahas. Ini adalah salah satu skill yang ya satu-satunya Pak. Satu-satunya. Ya kalau boleh jujur ya, kalau mungkin nanti ada buff gitu kan dari Glorious Pathway bisa tembus tembok itu mungkin dipertimbangkan sih karena kasihan banget kalau ditutup sama grok kayak begini kan. Oh itu saya pakai nih. Gitu kalau bisa tembus tembok saya pakai nggak apa-apa. Makanya. Hylos Goldland. Hylos Goldland gue terserah lah. Iya. Ketiduran dah. Marksman terkuat di bumi. Betul. Tapi ya sekarang ngeliat dari Geek Fam nih, entah kenapa mereka udah kebuang source-nya tadi kayak dual ultimate udah kebuka. Hardguard memang cepat dan ditutup jalan buff-nya. Wah, jauh banget dulu tuh purple buff-nya. Bukan masalah buff-nya doang yang ditutup. Lihat apa yang dilakukan Nino. Nino sudah satu level di atas dari kondisi God. Lihat Flicker telah dikeluarkan melakukan zoning out kembali. Mereka tak sudah dengan Arvi. Di depan sana para pasukan dari tim Geek Fam. Mereka memasang tiba dan lihat Tectonic Charge yang dikeluarkan. Membuat para pasukan dari tim Geek Fam mereka berhasil
berhasil dibalaskan dengan kehilangan Baloski. Tapi kalau mereka masih mau lebih kuat sini gak bakal wise untuk mereka. Mereka memang mendapatkan turtle. Tapi lihat Nino terlalu kuat. Zoning out yang dilakukan ini terlalu berbahaya. Tapi tadi keputusan yang bagus banget dari Gobs loh. Dia ngasih satu wave, biarin di skip sama dia demi dia jalan duluan. Karena dia tahu kalau dia jalan bareng sama Nino. Udah terlambat. Iya udah telat. Iya, nggak ada poinnya juga kan kalau misalkan dia jalannya barengan sama Nino. Ninonya bakal hadir juga anyway. Dan itu dia yang sempat kita bilang tadi di match pertama ya. Kenapa perbedaannya buat sekarang Gold Lane Gold Team Fighter bisa God sangat coba dipasang di depan sana menuju ke arah Hijume. Berhasil terangkat tapi para pasukan dari tim balikin. mereka terlalu kuat tembakan Yosuke yang harus ter-take down. Kali ini pertukaran yang tidak sangat adil. Keuntungan makin melambung untuk para pasukan dari tim Geekfam mencoba untuk mengejar ketertinggalan dari 1000 gold menjadi 900 dan masih terus menurun. Kayaknya harus lebih sabar deh ya Zuke. Untuk Itemnya juga, Sansin yang sekarang ya. karena itemnya juga masih belum cukup. Itu dia, Sansin yang sekarang tuh butuh item. Setidaknya butuh level B. damage yang diberikan juga masih terlalu minim kan sebenarnya kalau tadi join team fight. Jadi mau gak mau memang Alter Ego kayaknya belum waktunya mereka untuk melakukan team fight sebenarnya. Ada baiknya, memang kita tahu untuk mungkin ke arah gold itu agak cukup wasting time, wasting skill. Tapi yang dibutuhkan sekarang bukan tentang hanya ngegeng gold dan berhasil, tapi Skyfisher Arfi harus dipupuk. Iya. Harus dipupuk. Dua pilihan sih, antara geng gold atau Arfi join dia. Iya. Itu bisa juga. Karena rata-rata ketika udah ada Scabiers, biasanya Granger yang akan mencari. Harus lebih aktif. Iya, iya. Mau gak mau. Oke, Tectonic Charge dikeluarkan dari depan sana. Yasuke langsung ada puncher. Tapi ternyata dengan Harkan berhasil melindungi pasukan tim Geekfam Alek. dari kehilangan make it. Alek mencoba untuk menghindari damage yang diberikan. Tapi lihat dengan second eye. Flicker for defensive. Alex still survive dari Tolkien. Tapi apa yang harus kita lihat di sini adalah God akan kehilangan satu poin dan jangan sampai itu di tangan dari Arfi. Jangan sampai. Karena God tumbang di tangan Arfi, itu akan ada impact ke arah para Prophet yang dimiliki. Dan Ino versus everybody bisa di-cover oleh Hejome. Baloski dengan kondisi tidak memiliki guard pattern, kali ini nggak bisa membuat para pasukan dari tim Geekfam masuk lebih dalam lagi. Tapi Nino benar-benar mensounding out. Masuk lebih dalam dan Retribution kali ini berada di tangan dari keduanya tidak berhasil. Berhasil diberikan kembali keadaan Candice kita bahkan Hejome. Berhasil menutup jalan pulang dari Beckett. Nino versus everybody. Menutup jalan dari Kanzensky. Dapatkan Gold. Berhasil pecah. Skyfisher di tangan dari Arfi. Oh my god, ini udah mulai satu anak tangga yang dimiliki Alter Ego terlalu kuat 2000 gold difference. Kayaknya memang tadi tujuan dari Alter Ego bukan turtle-nya deh, Be. Memang dia pengen orangnya. Ya pure bait ya dari Turtle. Dan ternyata balik lagi sih emang targetingnya agak sedikit kacau dari Geekfam juga. Ketika balanya udah gak ada dan mau gak mau ya dari partnernya dari Heartguard. Jujur, dia lumayan dipertanyakan sih tadi Gobs niatnya untuk nge-save, Ya, atau memang dia coba kalkulasinya cukup buat ngebalikin. Karena tadi dari jumlah aja udah jelas, dari short skill jumlah. Iya, short skill paling jelas. Paling jelas short skill sih. Karena udah zaman force juga kan, jadi ya otomatis gak bakal ada damage lagi dari Kenziski. Bakal berat, bakal nungguin cooldown dulu terlebih dahulu. Buat sekarang Geekfam kayaknya harus lebih sabar. Karena lihat glowing one-nya baru on the way nih dari Aboy. Jadi belum bisa buat bener-bener nge-stop Nino dengan Oracle-nya. Oh, kalau yang gue lihat pribadi di sini ngebuat Baloski berada di dalam kondisi high loss ini sebenarnya nggak masalah. Tapi problemnya adalah ketika dia dalam under, Baloski ini adalah salah satu tipikal player yang bisa ngebuat momen berubah seketika. Dia Tapi stop sekarang lane dia, dari belakang. iya, nah ini tapi nggak bisa terjadi. Menurut gue lumayan bisa sih untuk Hylos pun. Ya seenggaknya dia emang gak bisa. Nah, berapa sekarang tim Alter Ego. 2 poin keuntungan dari RP. Looking for triple kill. Looking for Maniaka. Di depan mata karena ada Kenziski di depan sana. Maniaka. Looking for Saban. RP. Menggetarkan land of down. Savage Polar Alter Ego. Itu dia mencari celah dari kesempatan free hit dari Arfi yang langsung mendapatkan Savage wipe out. Mereka langsung membagi orang semua dari Holy Defense di trigger kecuali yang di top lane. Wow. Ini terlihat Profesor. Terlalu overcommit sih kalau boleh dilihat ya Ranger Emas Setuju. ya. 1000%. Terlalu memaksa dari Geekfam. Padahal mungkin mereka bisa tarik ulur dulu. Mereka menahan dulu untuk Heartguard-nya. Ketika udah gak ada Heartguard-nya otomatis Alter Ego bisa react. Yasuke-nya udah ngelepasin Lord-nya. Itu menandakan Alter Ego akan mundur. Dan Geekfam mungkin di sini ngeliatnya sebagai potensi. Oh, balon? Tapi mereka lupakan. Defensif yang ditabrak langsung Lord dari bawah. Tapi bukan hanya itu aja, Hijume bakal memaksa di mana Baloski menjadi tergerak sama mereka. Yasuke di sana free hit.
Membuat para pasukan dari tim Geek Fam mereka mencoba untuk melakukan clear tapi tidak mampu. High ground defender yang mereka miliki tidak ada. Tapi mendapatkan satu best turret dengan Lord yang pertama itu worth it total. Kayaknya nggak satu deh karena midnya. Mereka kan coba lagi. Harusnya bisa mereka clear tapi nampaknya mereka terlalu jauh dan nampaknya dilepaskan. Lim, ingat. Ini akan menjadi petaka ketika mereka tidak bisa menggulung 9.000 gold yang sudah dimiliki para pasukan dari tim Alter Ego. Mekin, sekarang Tom Alter bisa memberikan untung yang gak ada Death Sonata. Kalau Arvi tadi nggak sengaja keceplosan Death Sonata, ingat seberapa banyak stacknya Arvi. Ya, udah dia. ngumpul banget sih sekarang. 70 harusnya ada. Wah nggak mundur Alter Kalau nggak Ego. 60. Mereka terus kasih pressure di best. Mereka tahu mereka masih punya Arvi. Mereka tahu mereka punya hold damage yang cukup besar. Target menuju ke Arvi. Flicker Fire Defensive dikeluarkan dan itu balas sekarang Tom Bound. Dan Tectonic Charge. Gempa yang dibuat Alter Ego menggetarkan line-up dan 2 poin kill dari Geek Fam sudah tenggelam. Fokus ke PS, gak boleh apapun terjadi. Dan itu dia di depan Mas Arvi, mereka akan menyelenyapkan Geek Fam di game yang pertama. Alter Ego, what a different Alter Ego. Itu